Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Sudah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi Isra Mi'raj pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. Lalu, apa sih pengertian dari Isra Mi'raj itu? Menurut Al-Alamah Al-Mansur Furi, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian atau sekitar tahun 620 sampai 621 Masehi. Isra Mi'raj terbagi menjadi dua kata. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Jadi, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya Isra Mi'raj. Yang pertama, karena semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah agama Islam di kota Mekah. Yang kedua, karena kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Ada beberapa peristiwa penting dalam Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra, Nabi Muhammad bersinggah ke tempat lain sebelum ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sempat menyinggahi beberapa tempat terlebih dahulu atas perintah malaikat Jibril. Tujuannya memberikan keberkahan di tempat-tempat yang istimewa itu. Yang pertama, Darul Hijrah atau dulu namanya Yathrib. Sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, beliau sholat di sana. Selain itu, Nabi Muhammad juga singgah di Bukit Tursina, bukit yang namanya disebut berkali-kali dalam kitab ketuhanan Injil, Taurat, juga Al-Quran. Yang ketiga, di bukit itulah Allah memberikan wahyu untuk Nabi Musa alaihissalam. Karena tempat ini bersejarah, Nabi Muhammad SAW juga sholat di sini. Dan yang terakhir, tempat yang ketiga,
yang disinggahi Nabi Muhammad adalah Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Lalu pada peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke langit, di mana setiap lapisan langit yang dilewati malaikat Jibril sebagai pendamping Nabi selalu mengucapkan salam. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu bapaknya umat manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam. Pada lapisan kedua ada Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sementara di lapisan ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada lapisan langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu ada Nabi Harun alaihissalam di lapisan langit kelima, serta Nabi Musa alaihissalam di lapisan langit keenam. Terakhir, ada bapak semua nabi dan rasul di lapisan langit ketujuh, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad, yang tidak kalah pentingnya adalah perintah sholat 5 waktu. Saat di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam bagi umat beliau. Rasulullah kemudian turun, tetapi ketika melewati Nabi Musa alaihissalam, beliau ditanyai tentang jumlah kewajiban sholat. Nabi Musa alaihissalam menyebut sholat 50 kali terlalu berat, sedangkan umat Rasulullah lemah. Atas saran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW sekali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keringanan. Jumlah kewajiban sholat pun dikurangi. Namun, setiap kali Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam, beliau diingatkan untuk memohon keringanan kembali. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari. Nabi Musa alaihissalam sebenarnya masih menyarankan agar Rasulullah sekali lagi menghadap Allah. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku sudah berkali-kali menghadap Tuhanku memohon hingga merasa malu." Lalu bagaimana tanggapan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Kaum muslimin menanggapinya dengan cara membenarkan bahwa peristiwa tersebut adalah benar. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar bergelar Asy-Syiddiq karena beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW itu menyebarkan berita bohong. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dapat kita petik hikmah. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dibuktikan dengan ibadah. Dan ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Yang keempat, Isra-nya Nabi yang dimulai dari kota Mekah menuju Yerusalem membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi juga sampai di luar Arab. Yang kelima, Yerusalem pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan Yahudi dan jajahan Romawi Nasrani, tetapi tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, besarnya Islam bukan karena kekuasaan,
akan tetapi karena dakwah yang disampaikan secara tegas tapi penuh kelembutan, kasih sayang dan suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa tetap selalu semangat belajar ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat.